Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM P072201117032. Di sini saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan Lansia dengan Gout Artritis di Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri Samarinda. Yang terhormat Ibu Rina Loriana, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan selaku penguji utama. Yang terhormat Nurse Lukmanul Hakim, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan selaku penguji 1. Yang terhormat Nurse Parelangi, Sarjana Keperawatan MHK selaku penguji 2. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pengkajian, klien 1 dengan nama Tuan S, umur 67 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebelumnya swasta, alamat sebelum di Panti Jalan Cendana, tanggal masuk panti tahun 2013, kamar 1, penanggung jawab Abdul, pekerjaan penanggung jawab pengasuh Wisma, sumber informasi anamnesa. Klien 2, Nyonya S dengan umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan sebelumnya asisten rumah tangga, alamat sebelum di Panti Jalan Pemuda 4, tanggal masuk panti tahun 2011, kamar 3, penanggung jawab Indah, pekerjaan penanggung jawab pengasuh Wisma, sumber informasi anamnesa. Diagnosa keperawatan klien 1 yaitu nyeri kronis berhubungan dengan kondisi kronis, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Pada klien 2, nyeri kronis berhubungan dengan kondisi kronis, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, resiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun. Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi kronis. Klien 1 yaitu Tuan S berusia 67 tahun, mengalami nyeri asam urat kurang lebih 1 tahun yang lalu, nyeri pada kedua lutut dan pergelangan kaki kiri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 5, kadar asam urat 9,5 gram per dl dan terlihat adanya bengkak pada pergelangan kaki kiri. Klien 2 yaitu Nyonya S berusia 70 tahun, mengalami nyeri karena asam urat semenjak 5 bulan yang lalu, nyeri pada lutut kiri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 5, kadar asam urat 8,3 gram per dl dan terlihat adanya kemerahan dan bengkak di sekitar lutut kiri. Menurut Mumpuni tahun 2016, asam urat umumnya menyerang sendi jari tangan, tumit, jari kaki, siku, lutut, dan pergelangan tangan. Rasa sakit atau nyeri yang ditimbulkan asam urat ini sangat menyakitkan. Penyakit ini dapat membuat bagian-bagian tubuh yang terserang mengalami pembengkakan dan peradangan sehingga menambah rasa sakit yang dialami. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Klien 1 mengatakan sulit beraktivitas karena kedua lutut sering nyeri dan terdapat pemenggakan pada pergelangan kaki kiri. Klien juga mengatakan nyeri saat berjalan terlalu lama, gerakan klien terbatas karena sering nyeri pada kedua lutut dan pergelangan kaki kiri. Klien 2 mengatakan sulit bergerak aktif karena lutut terasa nyeri. Klien mengatakan apabila lama bergerak lutut terasa nyeri. Klien mengatakan merasa tidak nyaman saat bergerak karena nyeri. Klien berjalan lambat, lutut terlihat tremor setelah kembali dari berjalan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Asadi tahun 2010. Gejala penyakit asam urat mengalami peradangan pada daerah 1 atau beberapa daerah persendian lainnya. Sendi yang paling sering adalah pada jari kaki yang pertama kali terkena, tetapi juga pada sendi lutut, telapak kaki, dan pergelangan kaki. Nyeri biasanya tajam dan terkadang bisa membuat lanjut usia yang terkena tidak bisa berjalan. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Klien 1 mengatakan tidak mengetahui apa itu asam urat. Klien mengatakan terkadang makan sayur kacang-kacangan yang diberikan pihak panti. Klien 2, klien mengatakan belum mengetahui tentang asam urat. Klien sering bertanya tentang tujuan dilakukannya kompres hangat. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan sikap praktek baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, menurut Otto Atmojo tahun 2012.
Resiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun. Pada klien 1, pengelola kasus tidak mengangkat masalah resiko jatuh karena klien tidak memiliki riwayat jatuh 3 bulan terakhir dan klien tidak menggunakan alat bantu. Menurut teori Mariam tahun 2011 dalam Suryani 2018, kemandirian adalah kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa pengawasan, pengarahan, atau bantuan pribadi yang masih aktif. Kemandirian merupakan suatu keadaan di mana seorang individu memiliki kemauan dan kemampuan berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya secara sah, wajar, dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Namun demikian tidak berarti bahwa orang yang mandiri bebas lepas tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari klien 2, didapatkan data usia klien 70 tahun, klien berjalan dengan berpegangan pada benda-benda sekitar, klien berjalan lambat dan lemah, skala Morse 45. Menurut penulis, asumsi ini sesuai dengan penelitian dari Rohaidi tahun 2016, yaitu tingkat kemandirian lansia dapat menjadi dasar bagi peran perawat dalam menentukan perawatan atau intervensi yang akan dilakukan terhadap lansia. Pada lansia dan ketergantungan total, peran perawat dapat membantu lansia untuk memenuhi seluruh kebutuhan hariannya sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Bartle Index. Bab 5. Kesimpulan. Hasil pengkajian didapat dari kedua klien menunjukkan tanda dan gejala yang sama. Umumnya, keluhan yang dirasakan kedua klien yaitu nyeri pada lutut, rasa nyeri pada kaki saat beraktivitas, kurangnya pengetahuan tentang penyakit yang diderita. Hal ini menunjukkan jika seorang terdiagnosa gout arthritis memiliki kemungkinan akan muncul masalah dan keluhan yang sama yang dirasakan oleh penderita. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua klien umumnya sama, tetapi pada klien 2 terdapat diagnosa resiko jatuh. Masalah yang muncul yaitu nyeri kronis berhubungan dengan kondisi kronis, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan risiko jatuh berhubungan dengan usia 65 tahun. Diagnosa ini muncul karena disebabkan oleh adanya tanda dan gejala serta keluhan yang dimiliki oleh kedua klien. Intervensi keperawatan yang disusun sesuai dengan diagnosa keperawatan yang dialami kedua klien. Intervensi yang disusun oleh penulis berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia. Implementasi yang dilakukan penulis sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada beberapa diagnosa seperti nyeri kronis, gangguan mobilitas fisik, defisit pengetahuan, dan resiko jatuh dalam proses implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang disusun, tetapi ada beberapa implementasi yang tidak dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien dilakukan selama 3 hari perawatan oleh penulis. Pada klien 1, diagnosa yang teratasi yaitu defisit pengetahuan, sedangkan diagnosa yang teratasi sebagian yaitu nyeri kronis dan gangguan mobilitas fisik. Pada klien 2, diagnosa yang teratasi yaitu defisit pengetahuan dan gangguan mobilitas fisik dan resiko jatuh, sedangkan diagnosa yang teratasi sebagian yaitu nyeri kronis.